warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratil Kamila, nomor 412181-227. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya, yaitu berupa rumah hemat energi. Poin pertama yaitu mengenai pemrograman dan analisa. Saat kita mulai merancang sebuah bangunan, kita harus mengetahui siapa yang akan menghuni bangunan tersebut. Jadi kita perlu menganalisa adanya data penghuni. Untuk rumah hemat energi ini akan dihuni oleh suatu keluarga yang terdiri dari ayah yang berprofesi sebagai guru, umur ayah 45 tahun, dan ayah tidak berada di rumah. Ayah bekerja 5 hari dalam seminggu. Kemudian di dalam rumah ini akan ada seorang ibu. Ibu berprofesi sebagai pegawai swasta. Ibu berumur 40 tahun. Yang ketiga, dalam rumah ini akan ada anak perempuan berusia 16 tahun. Anak ini merupakan siswi dari sekolah menengah atas. Yang keempat, akan ada anak perempuan. Anak ini berusia 14 tahun. Anak ini merupakan siswi dari sekolah menengah pertama. Yang kelima, akan ada seorang anak laki-laki yang masih kecil, umurnya 1 tahun. Dan yang terakhir, akan ada seorang pelayan wanita sebagai pembantu rumah tangga berumur 35 tahun. Mbak ini, pelayan ini, di hari Minggu biasanya libur dan pulang ke rumahnya sendiri. Poin selanjutnya yaitu mengenai analisa kegiatan penghuni. Alangkah lebih baiknya kita menganalisa kegiatan-kegiatan penghuni rumah yang akan kita bangun. Fungsinya yaitu untuk menentukan ruangan-ruangan yang akan kita sediakan. Yang pertama yaitu penghuninya ada ayah. Ayah kegiatan sehari-harinya yaitu persiapan mengajar karena ayah adalah seorang guru, sarapan, makan siang, makan malam, melakukan hobi yang berupa membaca, menanam sayur, dan bersantai, kemudian tidur malam. Kegiatan penghuni ibu yaitu persiapan bekerja, sarapan, makan siang, makan malam, melakukan hobi yang berupa menjahit, membaca, bersantai, menanam bunga, dan tidur malam. Kemudian anak SMA, anak perempuan usia SMA ini, kegiatan sehari-harinya yaitu persiapan sekolah, sarapan, makan siang, makan malam, melakukan hobi yang berupa mendengarkan musik pop, membaca, bersenang-senang dengan teman, kemudian tidur malam. Kegiatan sehari-hari anak perempuan SMP yaitu persiapan sekolah, sarapan, makan siang, makan malam, melakukan hobi berupa menonton TV, membaca, dan memetik bunga, kemudian tidur malam. Untuk anak laki-laki ini, karena anak laki-laki ini masih berusia 1 tahun, kebanyakan kegiatannya yaitu tidur. Kemudian yang terakhir, Mbak PRT atau pelayan wanita, kegiatan sehari-harinya bersih-bersih rumah, sarapan, makan siang, makan malam, melakukan hobi berupa menjahit, menonton TV, tidur malam, dan pulang di hari Minggu. Poin selanjutnya yaitu analisa kebutuhan ruang. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, kegiatan-kegiatan yang telah kita analisa akan menimbulkan adanya kebutuhan ruang. Dari kegiatan-kegiatan itu tadi kita butuh kamar tidur, ruang makan, ruang baca,
kebun, taman, ruang keluarga, teras, kamar mandi atau cuci, gudang atau janitor, musola, garasi, ruang tamu, dan dapur. Poin selanjutnya yaitu diagram organisasi ruang atau bubble diagram. Fungsi dari bubble diagram ini yaitu untuk mengetahui perletakan. Alangkah lebih baiknya kita letakkan sebelah mana nih ruang ini dengan ruang ini. Contoh, yang pertama kamar tidur dan ruang makan. Kamar tidur dan ruang makan ini apa? T. T berarti tidak berhubungan. Jadi kemungkinan besar kamar tidur dan ruang makan itu mereka letaknya tidak berdekatan. Kemudian contoh yang ada di sini sebenarnya fungsinya sama, tapi dia lebih berbentuk bubble diagram. Poin selanjutnya mengenai zoning. Zoning ini yaitu pengelompokan ruang berdasarkan intensitas kegunaannya. Berdasarkan intensitas ruang ini sering dilewatin oleh seseorang atau tidak. Untuk daerah sini berwarna merah ini dia merupakan area publik di mana sering dilewati oleh orang. Kemudian yang warna kuning ini merupakan daerah semi publik di mana dia hampir sering dilewatin oleh orang tapi khusus. Contohnya seperti dapur. Kemudian warna hijau ini merupakan area privat seperti kamar tidur. Untuk zoning di lantai 1 ini sengaja dibuat khusus untuk area-area yang publik dan semi publik. Tapi kenapa di sini ada area private? Soalnya di sini didesain untuk kamar tidur pembantu rumah tangga supaya dia juga bisa berfungsi sebagai penjaga rumah. Kemudian untuk zoning lantai 2 juga didesain khusus untuk daerah private. Kalau yang lantai 1 tadi kan untuk daerah publik dan semi publik. Kalau di lantai 2 ini lebih dikhususkan untuk private, yaitu untuk istirahat. Di sini bukan kamar tidur, di lalu lalang atau sirkulasi. Kemudian yang di sini ada tangga. Poin selanjutnya mengenai tabel kebutuhan ruang. Tadi kan sudah saya sebutkan kebutuhan ruangnya. Nah, ini merupakan luasannya ruang tamu. Saya desain, saya perkirakan 12 meter persegi cukup. Kitchen 6 meter persegi, teras 1 meter persegi. Kenapa cuma 1 meter persegi? Karena saya menghitung untuk luasan teras ini setengah. Kemudian musola 9 meter persegi, kamar mandi tamu 4 meter persegi, tangga 12 meter persegi, ruang makan 15 meter persegi, ruang santai 25 meter persegi, PRT plus kamar mandi PRT 9 meter persegi, kamar utama plus kamar mandi utama 27,5 meter persegi, baby room anak laki-laki usia 1 tahun tadi 12 meter persegi, kamar anak 20 meter persegi, sirkulasi lantai 2 24,8 meter persegi, sehingga total dari luas bangunan yang saya rencanakan yaitu 177,3 meter persegi. Poin selanjutnya mengenai data tapak. Data tapaknya yang pertama, lokasinya berada di Jalan Camat Pondok Aren, daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Yang kedua, tanahnya ini relatif datar.
Yang ketiga, garis sempadan jalan raya 4 meter. Yang keempat, garis sempadan jalan kompleks atau klaster 3 meter. Yang kelima, luas tanah yaitu 16 meter kali 19 meter sehingga 304 meter persegi. Kemudian yang selanjutnya, luas bangunan maksimal 180 meter persegi. Dan ketentuan terakhir yaitu rumahnya berupa rumah 2 lantai. Poin selanjutnya mengenai analisa tapak. Jadi di sini ada sebuah tapak yang telah saya analisa. Untuk panjang sebelah sini 16 meter dan panjang sebelah sini 19 meter. Karena utaranya sebelah sana, maka tapak ini menghadap ke barat. Di sini berarti timur. Timur berarti arah datang sinar matahari pagi sekitar pukul 6 sampai dengan 9. Kemudian sebelah sini dapat dipastikan kalau siang akan terasa panas karena ini sebelah barat, arah datang sinar matahari sore sekitar 15.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada garis sempadan klaster tadi 3 meter, garis sempadan klaster 3 meter, garis sempadan klaster 3 meter, dan garis sempadan jalan 4 meter. Kemudian di sebelah sini ada tetangga, sehingga tetangga-tetangga itu tadi menimbulkan kebisingan. Kebisingan ini tingkatnya rendah, tidak sebesar kebisingan yang ditimbulkan oleh daerah di sekitar sini. Karena di sini merupakan jalan raya yang bakal banyak dilalui oleh kendaraan. Karena di sini jalan raya, kemungkinan angin pembawa debunya berada dari sini ke sini. Kemudian untuk konturnya tadi, dia relatif datar. Kemudian ini hasil rancangan saya, denah lantai satunya. Jadi kita bisa masuk lewat sini. Di sini ada carport. Untuk tamu bisa lewat sini, masuk lewat sini. Ini ruang tamu. Tapi jika keluarga bisa masuk lewat sini. Jadi bisa langsung sampai ke living room. Di sini ada musola, kamar mandi dan tempat wudhu, ada tangga, ruang makan, kitchen, ruang PRT. Karena di sebelah sini merupakan daerah panas, maksud saya dia menghadap ke barat, jadi di daerah sini tidak saya beri kaca, tapi sebagai gantinya di wilayah utara dan juga selatan saya beri kaca yang hampir full sehingga sirkulasi udara dan juga pencahayaannya alami. Di sini juga kaca. Kemudian di sebelah sini ada kolam ikan supaya bisa membantu penghawaan. Karena di sebelah sini tadi menghadap ke barat sehingga saya memberikan vegetasi berupa pohon dan juga taman. Sebelah sini ada kebun sayur karena hobi dari ayah adalah menanam sayur. Di sini ada tempat jemur. Selanjutnya denah lantai 2. Denah lantai 2 ini sangat simpel karena di denah lantai 2 ini diperuntukkan untuk beristirahat. Jadi di sini ada kamar utama, ini kamar mandi kamar utama. Dari lantai 1 kita bisa naik lewat sini dan turunnya ke sini. Karena lantai 2 ini tinggi,
elevasinya tinggi, tidak memungkinkan untuk dipasang kaca karena sebelah samping kanan kiri dari denah ini memiliki tetangga. Jadi saya rasa tidak etis jika saya memasang kaca. Jadi sebagai gantinya saya pasangkan batu karawang atau sunscreen atau roster sebelah sini, di sebelah sini, sebelah sini. Ini ada roster kamar mandi. Sebelah sini ada batu karawang, batu karawang, batu karawang. Selanjutnya ada ground plan. Dan yang terakhir ada set plan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.